Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis pada saat video karena HP yang saya gunakan buat merekam video ini agak-agak bermasalah. Jadi videonya itu bisa saja dihentikan pada saat merekam. Mungkin karena faktor memorinya juga hampir mau penuh, jadi kadang videonya jadi agak terhenti juga di saat pertengahan saya menjelaskan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yang saya jelaskan ialah tentang gerbang-gerbang logika. Sudah ada tadi saya sebut logika yang akan saya jelaskan, yaitu ada 3. Yang pertama logika N atau logika dan yang kedua ada logika OR atau logika atau, dan yang ketiga ada logika NOT atau logika dari kebalikan nilai tersebut. Oke. Mungkin di sini saya menjelaskan mungkin tidak terlalu paham didengar karena agak-agak tidak terlalu maksimal saya menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan gerbang logika ini harus ditulis supaya lebih maksimal penjelasannya dan agak dipahami penjelasannya tersebut. Oke. Saya akan jelaskan dulu yang pertama logika N. Nah, di sini saya sudah menulis simbol dari gerbang logika N. Ini simbolnya dia. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika N. Di mana rumus dari gerbang logika N ini adalah A kali B. Di mana rumusnya adalah A kali B. A kali B. Nah, di sini saya tadi sudah menulis simbolnya, di mana simbolnya di sini ada begini, dan nilai dari A itu adalah 1, baru B itu 0. Ini simbol dari gerbang logika N. Nah, di mana rumusnya ini ada A kali B. Nah, di sini A ini nilainya yang saya tulis nilainya 1. Kalau yang B saya tulis nilainya 0. Jadi kalau 1 kali 0 otomatis dia akan menghasilkan 0. Itu kalau dari logika N. Jadi rumusnya itu A kali B. Jadi misalnya kalau saya nilainya itu yang di A ada 0, baru yang nilai B nya itu 1. Jadi otomatis yang dihasilkan itu 0, karena 0 kali 1 hasilnya 0. Itu kalau logika N. Kalau dia nilai salah satunya itu 0, otomatis yang dihasilkan itu 0. Kalau dari logika N. Dan selanjutnya itu logika OR. Logika OR atau logika atau. Nah, di sini saya sudah menggambarkan simbol dari logika OR, di mana rumus dari logika OR ini adalah A ditambah B. Nah, di sini saya sudah menulis nilai dari A dan B. Di sini ada yang nomor A itu nilainya ada 1 dan B itu ada 0. Saya tulis
Dimana tadi rumusnya itu A ditambah B. Tadi saya menulis nilai di nomor A itu, yang di angka A itu ada nilainya 1 dan B itu 0. Jadi kita tambahkan saja 1 ditambah 0, 1. Jadi dia akan menghasilkan 1. Itu kalau di logika OR atau logika atau. Dia itu jika salah satunya nilainya itu 1, otomatis dia akan menghasilkan 1. Kalau nilai keduanya itu 0, baru dia akan menghasilkan 0. Itu kalau di logika OR. Jadi rumusnya tadi A kali B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan logika NOT. Nah, ini kalau dari logika NOT simbolnya ini, dimana nilai dari logika NOT ini ada 1 saja, A saja dia. Jadi kalau nilai dari logika NOT ini, kalau nilai A nya itu 1, maka hasilnya itu kebalikannya 0. Kebalikannya 0, dia akan menghasilkan 0. Dan rumusnya itu A baru ada garis datarnya di atas. Jadi kalau dibaca ini rumusnya ini A kebalikan. Jadi dia akan menghasilkan kebalikannya dari nilai tersebut. Misalnya saya mau memasukkan nilai A di logika NOT. Nilai A ini ada 0. Jadi dia menghasilkan kebalikan dari 0 itu 1. Dia akan menghasilkan 1. Misalnya saya memasukkan nilai 1, dia akan menghasilkan 0. Jadi begitu cara kerjanya kalau di logika NOT. Dia akan menghasilkan kebalikan dari nilai tersebut. Ya. Hasil dari setiap logika ini hanya 0 dan 1, true atau false. Tidak ada yang lain. Dia menghasilkan 0 dan 1 saja. Nah, itulah beberapa penjelasan yang saya jelaskan tentang apa-apa saja materi yang saya dapat di pembelajaran mata kuliah elektronika digital. Tadi ada beberapa yang saya jelaskan. Mungkin sampai di situ saja saya menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam video yang saya buat ini, dan jika ada kesalahan-kesalahan kalimat yang saya sebut ataupun perkataan-perkataan saya, mohon dimaafkan. Mungkin sampai di situ saja saya menjelaskan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.